Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM B10611911048 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi yang ditujukan untuk tugas UTS pemodelan dalam ekonomi. Adapun judul dari proposal saya yaitu permintaan persalinan terhadap minyak goreng di Kota Pontianak. Baiklah, tidak berlama-lama, mari akan saya mulai presentasinya. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok termasuk di dalamnya minyak goreng merupakan salah satu dari sekian rupa program kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dilakukan dalam upaya menjaga standar kelayakan hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan estimasi statistik tahun 2007, rata-rata konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia itu mencapai sekitar 10,4 kg per tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, minyak goreng yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah minyak goreng yang terbuat dari bahan kelapa sawit. BPS menyebutkan minyak goreng sawit memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain dan cocok dengan kebiasaan menggoreng masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, ketika negara masih dilanda pandemi COVID-19, konsumsi minyak goreng masih cenderung stabil, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Konsumsi minyak goreng sawit ini juga didukung oleh status Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat produksi crude palm oil atau CPO atau minyak sawit pada tahun 2021 ini mencapai 46.888 juta ton. Kemudian bab 2 ada tinjauan teoritis. Pada dasarnya, permintaan atau demand sebagai cermin perilaku konsumen secara sederhana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal
dan kardinal. Pada tulisan ini, permintaan lebih fokus akan dibahas melalui pendekatan ordinal dengan mengambil penjelasan yang diterangkan oleh Marshall. Sehingga hasil akhir dari kajian yang berupa fungsi permintaan ini disebut sesuai dengan nama penemunya, fungsi permintaan Marshallian atau Marshallian Demand Function, yang merupakan seorang ekonom Inggris yang bernama Alfred Marshall pada tahun 1890. Fungsi permintaan Marshallian dapat diperoleh dengan menurunkan atau derivasi fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Nah, terus mengapa sih diperlukan derivasi? Derivasi diperlukan karena akan mencari titik ekstrim pendapatan tertentu atau konstan yang dilambangkan dengan huruf B dan membelanjakan seluruh pendapatannya money income held constant jika dimisalkan hanya untuk dua barang, yaitu X dan Y, dengan harga H1 untuk X dan H2 untuk Y, maka persamaan dari sisi budget atau kemampuan adalah B sama dengan H1X plus H2Y. Sedangkan persamaan dari sisi indifferent atau kemauan dimisalkan U sama dengan X 11 U, atau dimisalkan U sama dengan X 11 per 2 X 1/3. Selanjutnya, untuk mencari solusi yang memaksimumkan utility konsumen dengan pendapatan tertentu, maka persamaan-persamaan tersebut dapat disusun kembali dalam suatu model persamaan Lagrangian untuk mendapatkan keseimbangan konsumen, atau dikenal juga dengan sebutan customer equilibrium, yaitu suatu kondisi di mana kemauan atau indifferent sama dengan atau bersinggungan dengan kemampuan atau budget. Kemudian selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Pontianak. Nah,
Kenapa dilakukan di Pontianak? Karena lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Pontianak ini merupakan salah satu kota industri dan perdagangan yang pesat dan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja, dan perkembangan ekonomi, terutama industri, perdagangan, dan konstruksi, serta fasilitas-fasilitas lainnya menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk datang ke Kota Pontianak dari berbagai daerah. Dengan perkembangan permintaan akan kebutuhan pokok yang juga meningkat, di mana kebutuhan pokok tersebut dapat memuaskan masyarakat tersebut atau masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak ini. Nah, mungkin cuma sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.